interaksi saya dengan pelajar ya. Jadi pertama katanya kekurangan sumber bahasa Malaysia. Jadi dalam hal ini sudah tentu suatu yang penting ya, yang juga perlu diberi perhatian ya. Sebenarnya kekurangan sumber itu kalau mengikut pengalaman saya bukan saja bahasa Melayu tetapi juga bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk mengembangkan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia kepada orang asing di tingkat yang lebih tinggi, jadi kekurangan sumber itu kalau di sini misalnya masalahnya akhirnya banyak yang memakai buku BIPA ya. BIPA maksudnya bahasa Indonesia untuk penutur asing ya. Jadi itu membantu, tetapi untuk tujuan pengajaran mau dialihkan kepada bahasa Melayu dalam konteks Malaysia itu sedikit bermasalah ya. Yang kedua, nah ini juga keadaan di Korea ya, kecenderungan menganggap bahasa Malaysia dan Indonesia sama sehingga menyusahkan pembelajaran. Ini respon daripada pelajar ya yang menyatakan bahwa kalau kita sebagai linguis atau sebagai orang yang sudah menguasai bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dengan baik, kita tidak ada masalah. Kita anggap bahasa itu asalnya dari bahasa Melayu. Tetapi bagi pelajar yang mempelajari bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, mereka merasa bingung atau keliru kadang-kadang, sehingga kan mereka beranggapan bahwa meletakkan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia bersama akan menyusahkan pembelajaran. Ini respon daripada pelajar ya. Dan ketiga, kecenderungan orang Malaysia yang tidak begitu suka berbahasa Melayu berbanding dengan bahasa Inggris. Nah, ini masalah yang sangat susah kita menjelaskan kepada pelajar ya. Karena kalau kita pergi ke Malaysia ya, di kebanyakan tempat termasuk di universiti, banyak sekali kadang-kadang profesor ataupun pensara yang mengajar itu lebih suka menggunakan bahasa Inggris walaupun dalam konteks tidak perlu menggunakan bahasa Inggris. Dan ini adalah cabaran yang sangat besar yang terpaksa kita hadapi ya sewaktu kita memartabatkan bahasa Melayu. Karena kita pikir bahwa ya bagaimana ya untuk berhadapan dengan keadaan seperti itu kalau pelajarnya pergi belajar di suatu universiti dan mereka tidak ada kesempatan menggunakan bahasa Melayu. Nah, jadi ini respon dari sumber ya yang menyatakan profesor di Jabatan Tafsiran dan Terjemahan Melayu Indonesia ya, Dr. Song, dia menyatakan bahwa bahasa Indonesia diajar dan digunakan pakai dalam pengajaran di universiti itu kerana tidak ada sumber lain boleh didapati bagi mengajar bahasa Melayu. Jadi maksudnya ini dalam konteks Korea ya. Jadi tenaga pengajar bahasa Melayu, bahan pengajaran yang digunakan di Universiti Hankook boleh dikatakan sepenuhnya diambil dari Indonesia ya. Dan ini pendapat dari salah seorang profesor ya di kampus Yongin ya. Next. Nah ini contoh kamus ya yang ada di Korea yang dipakai oleh mahasiswa. Tapi kebanyakannya kita lihat kamus-kamus ini adalah kamus bahasa Indonesia Korea atau Korea ke Indonesia. Dan dalam kamus itu kadang-kadang kalau saya lihat kadang-kadang juga agak mengelirukan ya, sebab buku itu tujuannya untuk kamus itu untuk bahasa Melayu dan bahasa Indonesia kan. Jadi sudah tentu pelajarnya kadang-kadang merasa susah untuk menggunakan perkataan itu, terutamanya kata-kata yang bersifat apa yang dipanggil sebagai false friend atau apa yang dipanggil sebagai teman palsu, maksudnya kata yang sama tapi artinya berbeza ya. Nah ini masalahnya. Jadi di Korea sampai hari ini belum ada kamus bahasa Melayu Korea ya. Jadi ini mungkin suatu projek yang perlu ya disegerakan kalau misalnya bahasa Melayu itu mau dikembangkan. Dan salah satu lagi masalah juga tentang pengajaran bahasa Melayu kita ini, biasanya kita suka membuat andaian bahwa orang sudah tahu bahasa Inggris. Jadi kita mau mengajar bahasa Melayu menggunakan bahasa pengantarnya Inggris. Tetapi di banyak negara di dunia luar ya, di Korea, di China, di Jepun ya, banyak yang merasa mereka seharusnya belajar terus dengan bahasa Melayu, bukan buku teks yang ada bahasa Inggris untuk memberi penjelasan kepada bahasa Melayu.
Jadi ini pengalaman saya sendiri ya. Misalnya kita beri buku dari Malaysia yang ada bahasa Inggris, banyak pegawai juga dari Samsung misalnya atau dari universiti. Mereka berpendapat kalau begitu mereka harus belajar dua bahasa sebab banyak daripada mereka juga mungkin ya, bahasa Inggrisnya masih sederhana, agak susah mengerti ya penjelasan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau pengalaman saya belajar bahasa asing juga saya rasa di kebanyakan negara yang seperti Jepun, Jerman atau Korea, biasanya bahasa ibunda mereka itu diajar terus dalam bahasa itu. Jadi pada peringkat awalnya mungkin kita tergagap-gagap ya, susah mencari kata sebab kita tidak paham apa sekalipun. Tetapi disebabkan kita terpaksa berinteraksi dengan satu bahasa itu, kita memberi konsentrasi. Tapi kalau kita berpengantakan bahasa Inggris, mungkin peringkat awalnya mudah, ya. Tapi lama-lama kita akan seperti bergantung kepada bahasa Inggris untuk memahami bahasa Melayu. Nah, tadi saya kata kecenderungan menyamakan bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia. Sudah tentu kalau kita satukan bahasa itu, kita rasa bangga. Bahasa itu besar kebaikannya. Jadi kebaikannya bahasa menjadi lebih besar dan gagah ya. Nah, itu memang suatu aspek positifnya. Tetapi aspek praktiknya atau aspek amalinya itu kadang-kadang untuk orang yang mengajar itu ada sedikit masalah yang susah dalam pengajaran ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Next. Kemudian sektor ekonomi dan suasana berbahasa Inggris di Malaysia. Jadi semua daripada kita tahu bahwa kebanyakan orang ekonomi atau orang bisnisnya di Malaysia itu sangat bergantung kepada bahasa Inggris. Jadi hal ini sudah tentu memberi tempias ya ataupun reaksinya kepada mahasiswa dan juga pegawai-pegawai di Korea ya. Ini